Sekarang kita akan memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 untuk umum persamaan kuadrat. Tapi ini A-nya lebih dari 1. Sebagai contoh, misalnya kita punya 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Ini contoh yang pertama ya. Sebelum memfaktorkan, kita harus menentukan ABC-nya dulu. Di sini kita lihat A-nya tidak lain, ini ya yang paling depan ya. A-nya sama dengan 2, B-nya 11, dan C-nya, C yang paling belakang, tidak lain 12. Kalau sudah, kita lihat. Kita menggunakan, karena di sini 2x kuadrat, masih ingat ya caranya ya. Ketika ini 2, berarti kita ambil 2x, ada 2 kurung, 2x per 2 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari P dan Q. Ada P, ada Q. Aturannya masih sama untuk mencari PQ. Nih ya. Ketika P kali Q, untuk mencari PQ, kalau dikalikan A kali C, berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Ini A, ini C. Tapi kalau dijumlahkan P tambah Q harus sama dengan B. B-nya padahal di sini 11. B sama dengan 11. Kita cari perkalian bilangan 24, yang ini 11. Kita cari perkalian bilangan kalau dikalikan 24. Tapi kalau dijumlahkan 11, jelas ini karena di sini antara B dan C-nya tandanya positif semua, otomatis kalau dijumlahkan langsung ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 11 dari faktor-faktornya. 1 dan 24 tidak mungkin. 2 kali 12, 2 dan 12 kalau ditambahkan tidak 11 ya. Terus 3 dan 8. 3 dan 8 kalau dijumlahkan 11. 6 dan 4 kalau dijumlahkan 10. Otomatis kita pakai yang 3 tambah 8 atau 3 untuk yang kali 3 kali 8. Jelas ya untuk PQ-nya ya. Kalau dikalikan A kali C, tapi kalau dijumlahkan B. Kalau dikalikan 24, kalau dijumlahkan 11. 3 dan 8. Kalau sudah kita tuliskan di sini. Tambah 3 tambah 8. Apakah sudah selesai? Belum. Kita lihat lagi. Ini jangan lupa tanda ekuivalen. Untuk kurung yang pertama dilihat 2x dan 3. 2x dan 3 tidak ada bilangan yang bisa, bilangan yang sama maksudnya, yang bisa untuk membagi 2 sekaligus 3. Tidak memiliki faktor yang sama ini dua bilangan. Berarti ajek. 2x tambah 3. Sedangkan pada kurung yang kedua, 2x tambah 8. 2 dan 8 ini sama-sama memiliki faktor 2 atau sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 2-nya keluar. Tinggal X tambah 2 kali berapa supaya jadi 8? 4 ya. Sama dengan
0 jangan lupa, per 2. Ini ada 2, 2 per 2, 2 dibagi 2, 1. Karena 1 habis ya. Terus sekarang hasilnya 2x tambah 3, yang satu lagi x tambah 4. Kalau bentuk aljabar hasil pemfaktoran seperti ini sudah selesai. Tapi untuk untuk persamaan kuadrat ini belum selesai. Masih harus dicari x-nya. Mencari x-nya sama seperti ketika kita memfaktorkan selisih kuadrat ataupun a-nya yang sama dengan 1. Berarti kalau ini sama dengan 0, kurung pertama 2x tambah 3 sama dengan 0, atau kurung kedua x tambah 4 sama dengan 0. Jelas ya? Terus 2x sama dengan, karena yang kita cari x-nya, 3-nya pindah ruas, min 3, x-nya sama dengan min 3 per 2. Yang sebelah sini x tambah 4 sama dengan 0, ini x-nya sama dengan min 4. Ini akar-akar penyelesaiannya. Jelas ya? Jangan lupa tanda ekuivalen. Ini contoh yang pertama. Terus kemudian misalnya kamu belum mudeng, kalau belum terlalu jelas, ini Budian mau memberikan contoh yang kedua. Saya ambil, saya pakai yang ada negatifnya ini. 3x kuadrat kurangi 10x tambah 8 sama dengan 0. Sama seperti tadi. Tara. Nih ya, kalau 2x kuadrat berarti sininya 2x per 2. Ini ketika kita punya 3x kuadrat sama. Cara yang sama, bukan 2x ya, tapi 3x per 3. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, kita cari PQ-nya. PQ-nya berarti P kali Q sama dengan, ABC-nya tentukan dulu. A-nya 3, B-nya min 10, C-nya 8. Kalau P kali Q, kita sudah tahu A kali C, A-nya 3, C-nya 8. 3 dan 8, 3 kali 8, 24. Saya memang mengambil angka yang sama. Tapi kalau dijumlahkan, P tambah Q sama dengan B. B-nya di sini negatif 10. Kita cari perkaliannya, 38 tidak mungkin karena kalau dijumlah 10, 2 12, 2 12, 2 12, 2 dan 12. Ini memang kalau dijumlahkan bisa saja, karena untuk menghasilkan min 10 berarti min 2, min 12 dan 2. Tapi dilihat lagi, karena ini perkaliannya menghasilkan positif, tidak mungkin. Karena ini kalau dikalikan hasilnya negatif, jadi tidak masuk. Kita cari faktor yang lain. 4 dan 6. Berarti ini min 4, min 6. Oke, masuk ya. Berarti min 4 ditambah min 6 atau negatif 4 tambah negatif 6, hasilnya negatif 10. Sedangkan yang ini min 4 kali min 6 atau negatif 4 kali negatif 6, hasilnya 24. Cocok, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan 3x
kurangi 4 karena negatif, min 6 ya berarti negatif. Jelas ya? Terus kemudian seperti tadi, dilihat per kurungnya, tiap kurungnya. 3 dan 4 tidak memiliki faktor yang sama, berarti masih ajek tetap. 3x kurangi 4, 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3 atau memiliki faktor yang sama 3. 3 kali x kurangi 3 kali berapa supaya jadi 6? 2. Oke, jelas ya? Kita kasih batas. Per 3 sama dengan 0. Ini ada 3 bagi 3, 1. Berarti sisanya tinggal 3x kurangi 4 sama dengan 0 atau x kurangi 2 sama dengan 0. Di sini 3x sama dengan pindah ruas 4-nya 4, x-nya sama dengan 4 per 3. Ini akar yang pertama ketemu, akar yang kedua x kurangi 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Oke, jelas ya? Kalau kurang jelas bisa bertanya lebih lanjut.